Shalom, sahabat lentera hati yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan berkat yang dari Tuhan senantiasa sahabat nikmati hari lepas hari. Sahabat, mari sejenak kita sama-sama belajar firman Tuhan, yakni tentang jangan tergesa-gesa. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau beri kepada kami. Terima kasih atas damai sejahtera. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Ampuni ya Tuhan, jika kami ada yang belum berkenan di hadapan-Mu. Tetap pegang hati, pikiran, dan tubuh kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Sejenak kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, Kitab Amsal 19 ayat 2 tertulis demikian. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sahabat, Kitab Amsal banyak memberikan petunjuk kepada manusia dalam menjalani hidup yang bijak sehari-hari. Pada era sekarang ini, manusia terasa seperti dikejar oleh waktu. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Banyak sarana-sarana yang harus dimengerti dan dipahami untuk mendukung kegiatan-kegiatan itu. Ya, era kemajuan teknologi memang menuntut kita untuk dapat mengikutinya. Dan terkadang, bahkan seringkali, manusia merasa dirinya seperti dikejar-kejar oleh waktu. Sehingga itu bisa mengakibatkan hidupnya penuh dengan rasa ketergesa-gesaan. Sahabat, Kitab Amsal mengajarkan kepada kita bahwa kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Kerajinan itu baik, tapi masih dibutuhkan pengetahuan agar kerajinan yang dilakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang baik atau positif. Kita tahu kita sedang melakukan apa, kita melakukan itu karena apa, dan juga dampak yang kita lakukan itu akan menjadi apa. Itu akan menuntun kepada kita pemahaman-pemahaman agar kita melakukan kegiatan dalam kerajinan kita adalah kegiatan yang positif.
Sahabat, Amsal juga mengajarkan agar janganlah orang itu tergesa-gesa dalam hidupnya, karena orang yang tergesa-gesa ia akan salah langkah. Ketika orang merasa tergesa atau dikejar oleh waktu atau dituntut untuk berbuat cepat, apalagi hal itu seringkali terjadi dalam hidupnya sehari-hari. Bahkan banyak waktu-waktu yang dijalani dalam hidupnya penuh dengan rasa ketergesa-gesaan itu. Tentu hal itu akan menekan perhatiannya, akan menekan konsentrasinya, sehingga dia akan berjalan seakan dengan naluri saja, dan dia akan kehilangan rasa damai sejahtera. Ketergesa-gesaan akan menyebabkan orang menjadi salah langkah. Ia yang seharusnya melangkah pada satu sisi, tetapi karena konsentrasinya berkurang akibat merasa harus bertindak cepat, dia melakukan sisi yang satunya, sehingga terjadilah dia salah langkah. Salah langkah tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga terlebih berdampak kepada dirinya sendiri. Rasa damai sejahtera tentu akan jarang dapat dinikmati oleh orang yang dalam hidup kesehariannya seringkali merasa tergesa-gesa. Lalu bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut, sahabat? Ya, kita harus merefleksikan ulang diri kita. Kita harus merenungkan ulang apa yang telah dan sedang, bahkan yang akan kita lakukan. Kita harus menyediakan waktu untuk saat teduh, untuk sejenak undur dan merenungkan diri kita. Mengapa saya tergesa-gesa? Untuk apa saya tergesa-gesa? Dan bagaimana agar saya dapat tidak tergesa-gesa? Setiap masing-masing pribadi memiliki pola hidupnya sendiri-sendiri, sehingga memahami hal ketergesa-gesaan beserta solusinya hanya dapat diatasi oleh dirinya sendiri. Di sini Amsal hanya mengingatkan saja bahwa orang yang tergesa-gesa ia akan salah langkah. Kita harus merenungkan lagi tentang ketergesa-gesaan itu. Ketika kita sudah merasa tergesa-gesa dan itu sering kali kita alami, kita harus mengubah. Ada sesuatu yang harus kita ubah dalam pola hidup kita, dalam keseharian. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu dari sikap kita atas perubahan yang kita lakukan. Mungkin kita akan kehilangan materi dari biasanya, tetapi pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lain lagi, yakni damai sejahtera. Tuhan